Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan sedikit video edukasi yang berjudul Dampak Investasi Asing Langsung (FDI) dan Kebijakan Pajak Terhadap Ekspor Negara-negara ASEAN atau Panel Negara. Di sini ada pun nama-nama kelompok kami dari kelompok 2, yaitu yang pertama ada Nilu Putu Melia Marcella, yang kedua ada Muhammad Taufik Hidayat, yang ketiga ada Carolina Putrili, yang keempat ada Aprianto, yang ketiga ada Helmi, dan yang keenam ada Elis. Oke, kita akan lanjut ke pendahuluan, yaitu Carolina Putrili. Investasi asing langsung atau FDI dan kebijakan pajak memiliki dampak signifikan terhadap ekspor negara-negara ASEAN. FDI meningkatkan ekspor melalui transfer teknologi, integrasi rantai pasok global, dan diversifikasi produk. Sementara itu, kebijakan pajak seperti insentif pajak ekspor dan tarif pajak rendah menarik investasi asing, berorientasi ekspor, dan meningkatkan daya saing produk di pasar internasional. Analis menggunakan data panel menunjukkan bahwa FDI dan insentif pajak memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekspor, terutama di negara dengan infrastruktur dan kebijakan bisnis yang mendukung. Reformasi pajak yang mempermudah investasi asing juga menjadi kunci keberhasilan ekspor di kawasan ASEAN. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, tren ekspor. Menganalisis bagaimana nilai ekspor dari masing-masing negara berubah dari tahun ke tahun. Yang kedua, PDI. Mengamati fluktuasi investasi asing langsung dan dampaknya terhadap ekonomi. Yang ketiga, tarif pajak. Memeriksa hubungan antara tarif pajak dan kinerja ekonomi atau ekspor dan FDI di negara-negara tersebut. Metode dan data ASEAN. Penjelasan data panel, cross section, dan time series. Data panel adalah jenis data yang menggabungkan dua dimensi, cross section dan time series. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua komponen tersebut dalam konteks data panel. Yang pertama, cross section. Cross section merujuk pada pengamatan yang dilakukan pada satu titik waktu untuk beberapa unit analisis. Dalam konteks data panel, unit analisis bisa berupa individu, negara, perusahaan, dan entitas lainnya. Misalnya, dalam file data penting (CSV), setiap baris menunjukkan data untuk satu negara pada tahun tertentu. Contoh, data ekspor, FDI, dan tarif pajak untuk Indonesia pada tahun 2022, data ekspor FDI dan tarif pajak untuk Malaysia pada tahun yang sama. Dengan demikian, cross section memberikan gambaran tentang perbedaan antara unit analisis pada waktu tertentu. Yang kedua, time series. Time series merujuk pada pengamatan yang dilakukan pada satu unit analisis selama beberapa periode waktu. Ini memungkinkan analisis tren atau pola yang terjadi dari waktu ke waktu. Pada data panel, setiap negara memiliki serangkaian data yang diobservasi selama beberapa tahun. Contoh, data ekspor Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan bagaimana nilai ekspor berubah setiap tahun. Data FDI Vietnam dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan fluktuasi investasi asing langsung selama periode tersebut. Yang ketiga, data panel. Data panel menggabungkan kedua dimensi ini, memungkinkan analisis yang lebih kompleks. Dengan menggunakan data panel, kita dapat menganalisis bagaimana perubahan data variabel independen seperti FDI dan tarif pajak mempengaruhi variabel dependen seperti ekspor di antara negara, cross section, maupun sepanjang waktu. Time series menggunakan mode regresi panel untuk kontrol variabel yang mungkin tidak terukur tetapi tetap berpengaruh pada hasil.
Ini adalah data panel ASEAN yang mencakup ekspor, PDI, dan tarif pajak. Ada beberapa negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Brunei, Myanmar. Sumber datanya yaitu Badan Statistik Nasional, World Bank Data, International Monetary Fund, United Nations Conference on Trade and Development. Secara umum, nilai ekspor ini menunjukkan fluktuasi di antara negara-negara yang dianalisis. Indonesia mengalami penurunan ekspor dari 2018 hingga 2020, tapi kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Malaysia menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2022, setelah penurunan pada tahun 2019. Thailand mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020, tapi mulai pulih pada tahun 2021 dan 2022. Vietnam menunjukkan pertumbuhan yang stabil dalam ekspor dari tahun ke tahun. Singapura memiliki angka ekspor yang tertinggi di antara negara-negara lain dan menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Brunei dan Myanmar juga menunjukkan peningkatan dalam nilai ekspor, meskipun dengan variasi yang lebih kecil. Penjelasan variabel dan independen dalam analisis data ekonomi. Pemahaman tentang variabel dependen dan independen sangat penting. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua jenis variabel tersebut dalam konteks data dari file data penting (SCP) yang berisi informasi tentang ekspor, investasi asing langsung, PDI, dan tarif pajak dari beberapa negara ASEAN. Yang pertama itu variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang menjadi fokus utama analisis dan mempengaruhi oleh variabel lain. Dalam konteks ini, variabel dependen adalah yang pertama itu ekspor juta USD. Ekspor merupakan nilai total barang dan jasa yang dijual oleh suatu negara ke negara lain. Dalam analisis ini, ekspor adalah hasil yang ingin dijelaskan atau diprediksi berdasarkan pengaruh dari variabel dependen, variabel independen. Yang kedua itu variabel independen adalah variabel yang dianggap mempengaruhi atau menjelaskan variabel dari variabel dependen. Dalam konteks data ini terdapat dua variabel independen yang relevan. Yang pertama itu PDI juta, investasi asing langsung mencerminkan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan asing di dalam suatu negara, atau PDI dapat mempengaruhi ekspor melalui peningkatan kapasitas produksi, transfer teknologi, dan akses ke pasar internasional. Yang kedua itu trik pajak atau parsen. Trik pajak adalah persentase pajak yang dikenakan pada perusahaan atau individu. Kebijakan pajak dapat mempengaruhi keputusan investasi dan daya saing ekspor. Tarif pajak yang lebih rendah dapat menarik lebih banyak PDI dan mendorong peningkatan ekspor. Kedua itu pemodelan ekonometrika. Pemodelan penjelasan metode regresi data panel. Knowledge adalah common speak. Model adalah metode paling sederhana dalam analisis data panel. Metode ini membedakan antara dimensi waktu dan individu sehingga diasumsikan bahwa perilaku data adalah seragam di seluruh periode waktu yang diamati. Yang kedua itu Brexit FX model. Model FX mengasumsikan bahwa perbedaan antara individu dapat dijelaskan dengan perbedaan insep. Dalam metode ini, setiap individu memiliki insep yang unik, tapi slip dari variabel independen tetap konsisten. Yang ketiga itu random FX model. Model random FX mengasumsikan bahwa perbedaan antara individu dianggap oleh variabel gangguan error yang bersifat acak. Dalam metode ini, insep dianggap sebagai variabel acak yang dapat bervariasi di antara individu. Tiga, pemilihan model terbaik. Jika ada sedang mempertimbangkan untuk memilih, gunakan uji Hausman yang akan membantu Anda menentukan model mana yang lebih tepat untuk data panel Anda. Yang kedua, jika Anda telah memilih model regresi, misalnya Footbits, atau sudah
salah satu dari FE atau RE dan ingin memeriksa, maka digunakan uji Wicks pagam. Oke, baiklah, saya Helmi. Di sini sudah memasuki hasil dan interpretasi. Adapun output yang kami sudah buat di IBM SPSS, ini adalah model sumarinya. R-nya yaitu 0,9922. Ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara variabel independen yaitu tarik pajak dan FDI dengan variabel dependen yaitu ekspor. Sedangkan R-square-nya berada di 0,851. Ini berarti bahwa sekitar 85,1% variasi dalam ekspor dapat dijelaskan oleh model yang mencukupi tarik panjang dan FDI. Ini menunjukkan bahwa model ini sangat baik dalam menjelaskan variabilitas data. Dan adapun adjusted R-square-nya berada di angka 0,841. Nilai ini menyesuaikan R pangkat 2 untuk jumlah variabel dalam model adjusted R pangkat 2 yang tinggi, menunjukkan bahwa model tetap baik meskipun mempertimbangkan jumlah variabel. Baiklah, adalah selanjut output dari ANOVA. Interpretasi ANOVA yang pertama yaitu sum of squares. Regressionnya, jumlah kuadrat untuk model regresi adalah 78094,126. Ini menunjukkan variasi yang dapat dijelaskan oleh model. Yang kedua adalah residual. Jumlah kuadrat residual adalah 13699,442 yang menunjukkan variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Total jumlah kuadrat adalah 91793,568 yang merupakan total variasi dalam data. Yang kedua adalah F statistiknya. Nilai F adalah 91,209 yang menunjukkan bahwa seberapa baik model regresi menjelaskan variasi dalam data dibandingkan dengan variasi yang tidak dapat dijelaskan. Yang ketiga yaitu signifikasi atau SIG. P-value-nya adalah 0,00 yang menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan secara statistik. Ini berarti bahwa setidaknya satu dari variabel independen, tarif pajak atau FDI, memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen ekspor. Yang ketiga ada outputnya yaitu koefisien. Yang pertama adalah intercept atau konstan. Nilai tercepat adalah 191,342. Ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen FDI dan tarik pajak adalah 0, maka ekspor diperkirakan akan menjadi 191,342 juta US dollar. FDI juta US dollar. Koefisien untuk FDI adalah 3868 dengan p-value 0,00. Ini berarti bahwa untuk setiap peningkatan 1 juta US dollar dalam FDI, ekspor diperkirakan meningkat sebesar 3,868 juta US dollar dengan asumsi variabel lain tetap konstan. P-value-nya yang sangat kecil, kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa pengaruh FDI terhadap ekspor adalah signifikan secara statistik. Interpretasi koefisien, signifikansi dan implikasi ekonomi. Berdasarkan output regresi yang telah dianalisis sebelumnya, berikut adalah interpretasi koefisien, signifikansi, dan implikasi ekonomi dari hasil analisis tersebut. Interpretasi koefisien FDI juta USD, koefisien 3868. Interpretasi setiap peningkatan 1 juta USD dalam FDI berhubungan dengan peningkatan ekspor sebesar 3.868 juta USD dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Ini menunjukkan bahwa FDI memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja ekspor. Tarik pajak persen, koefisien min 6.820. Interpretasi setiap peningkatan 1% dalam tarik pajak berhubungan dengan penurunan ekspor sebesar 6.820 juta USD dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Ini menunjukkan bahwa tarif pajak yang lebih tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekspor. Signifikansi value untuk FDI dan tarik pajak. Kedua variabel independen memiliki value yang sangat kecil, yang menunjukkan bahwa keduanya signifikan secara statistik pada tingkat signifikan 0,05. Ini berarti kita dapat menolak hipotesis 0 yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel-variabel tersebut dan ekspor. Implikasi ekonomi, satu peningkatan FDI. Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan yang mendukung peningkatan investasi asing langsung FDI dapat berdampak
positif pada pertumbuhan ekspor. Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang menarik, seperti memberikan insentif bagi investor asing dan memperbaiki infrastruktur. Kebijakan pajak. Koefisien negatif untuk tarif pajak menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang lebih tinggi dapat menghambat ekspor. Oleh karena itu, pemerintah mungkin perlu mempertimbangkan untuk meninjau kembali struktur tarif pajak agar lebih kompetitif dan mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama dalam sektor ekspor. Strategi pembangunan ekonomi mengingat pengaruh signifikan dari FDI dan tarif pajak terhadap ekspor. Strategi pembangunan ekonomi harus fokus pada menarik investasi asing sambil menjaga tarif pajak pada tingkat yang tidak membebani pelaku usaha. Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing negara di pasar global. 3. Dampak jangka panjang. Kebijakan yang mendukung FDI dan pengurangan tarif pajak dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan negara dari sektor ekspor. Kita masuk di fase penutup. Kesimpulan studi kasus. Hubungan signifikan antara FDI dan ekspor. Analisis menunjukkan bahwa investasi langsung asing FDI memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ekspor. Setiap peningkatan 1 juta US dollar dalam FDI berhubungan dengan peningkatan ekspor sebesar 3.868 juta US dollar. Ini menegaskan pentingnya FDI dalam mendorong pertumbuhan sektor ekspor. Pengaruh negatif tarif pajak. Tarif pajak yang lebih tinggi berhubungan dengan penurunan ekspor. Setiap peningkatan 1% dalam tarif pajak diperkirakan akan mengurangi ekspor sebesar 6.820 juta US dollar. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang lebih tinggi dapat menghambat daya saing ekspor. Model regresi yang kuat. Model regresi yang dibangun memiliki R pangkat 2 sebesar 0,851, menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan 85,1% variasi dalam data ekspor. Hasil Innova menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan dengan p-value 0,000 menandakan bahwa variabel independen FDI dan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap ekspor. Perbandingan kinerja antar negara. Negara-negara seperti Singapura dan Vietnam menunjukkan kinerja ekspor yang lebih baik dibandingkan negara lain, sementara Thailand mengalami fluktuasi yang signifikan dalam FDI dan ekspor selama periode analisis. Itu saja penjelasan terhadap data panel ASEAN dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pemirsa mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.